Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu kembali di dalam perkuliahan dasar-dasar teknologi dan mekanisasi. Sub pokok bahasan untuk pertemuan kita pada hari ini adalah tentang Milk and Dairy Product Technology. Sebelum kita masuk lebih jauh terkait pembahasan mengenai susu dan dairy product technology, jadi susu itu merupakan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar mamae, di mana susu ini digunakan untuk makanan bagi mamalia yang baru lahir, baik bayi ataupun hewan mamalia lainnya. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan energi yang cukup tinggi. Bisa kita lihat pada tabel. Jadi kandungan energi untuk whole milk dengan 3% lemak itu sekitar 2.900 kilojoule. Nah, kalau kita mau membandingkan berapa sih kandungan kalori lainnya antara susu dan produk-produk bahan pangan lainnya, bisa kita lihat pada tabel ini juga disajikan bahwa kandungan energi tertinggi itu diperoleh oleh dari butter dengan kandungan 80% lemak dan juga cheese ya dengan 45% lemak. Kemudian yang paling tinggi lagi itu bisa ada produk daging-dagingan ya. Nah, kalau kita mau menelusuri lebih jauh, jadi butter dan cheese ini sebenarnya adalah turunan dari produk susu. Hanya saja kandungan lemaknya jauh lebih tinggi daripada susu segar. Selain memiliki kandungan energi, ternyata susu ini juga mengandung beberapa komponen-komponen lainnya. Misalnya saja ada yang kita sebut dengan natural component, yaitu kandungan yang secara alamiah memang terdapat di dalam susu, dan juga ada yang kita namakan foreign component atau benda-benda asing yang biasanya kita temukan di dalam susu. Nah, kalau yang natural komponennya, contohnya saja ada yang major komponen, ada juga yang minor. Untuk yang major sendiri terdiri dari air, lemak, protein, dan laktosa. Nah, laktosa ini dia merupakan salah satu golongan karbohidrat sederhana. Kemudian untuk yang minor komponennya sendiri ada garam, kemudian asam sitrat, enzim, vitamin, gas, dan juga fosfolipid. Selanjutnya untuk komponen-komponen asing yang biasanya kita temukan di dalam susu, misalnya saja antibiotik. Nah, antibiotik ini bisa saja bersumber dari hewan yang tempat kita memerah susunya. Lalu ada herbisida, insektisida, lalu ada non-original water, cleaning agent, disinfection agent. Nah, bahan-bahan ini bisa saja kita temukan jikalau bahan-bahan ini mengkontaminasi susu pada saat proses milking atau pemerahan atau juga pada saat proses pengolahan susu menjadi produk turunannya. Nah, bahan-bahan asing ini sejujurnya atau umumnya dia tidak ditemukan alamiah berada di dalam susu itu sendiri. Jadi ini dia sifatnya bisa mengkontaminasi susu itu sendiri. Susu mengandung nutrisi yang cukup penting yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Oleh karena itu, proses pengolahan susu sebaiknya menggunakan teknologi yang cukup maju agar ketika susu sampai berada di tangan konsumen itu kualitasnya masih bisa terjaga dengan baik.
Nah, langkah awal dari proses pengolahan susu itu sendiri adalah milk reception. Jadi milk reception ini dia mengacu pada proses penerimaan atau pengiriman susu dalam bentuk rawnya dari peternakan ke industri pengolahan susu. Di dalam tahapan milk reception, ada 3 proses yang penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah menentukan kuantitas dari raw milk yang diterima. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kualitas dari susu yang kita terima. Dan yang ketiga adalah proses cleaning dan desinfeksi fasilitas transport. Untuk yang determination of raw milk sendiri ini adalah tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak jumlah susu yang kita peroleh atau yang ditransfer. Kemudian yang evaluation sendiri untuk mengetahui kualitas susu awal yang kita peroleh. Dan yang ketiga biasanya kita lakukan cleaning dan desinfeksi untuk meminimalisir atau mencegah proses kontaminasi dari sistem transport ke susu. Pada tahapan quantity determination ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah weighing. Weighing ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan berapa berat dari susu yang kita terima. Ini satuannya dalam bentuk kilogram. Kemudian ada metering devices. Nah, ada 3 devices yang biasanya kita pakai. Biasanya use ring piston counter, kemudian ada lobe piston counter, dan yang ketiga adalah magnetic inductive flow meter. Selanjutnya adalah milk data collection system. Jadi ini adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memonitor dan mengolah data dengan tingkat reliabilitas dan presisi yang tinggi. Kemudian ada fat determination atau fat units. Jadi tujuannya untuk menentukan berapa sih kandungan lemak yang terdapat di dalam susu yang kita terima. Karena lemak susu ini merupakan salah satu faktor penentu dari kualitas susu. Kemudian kandungan lemak di dalam susu yang kita terima ini juga menjadi dasar untuk menentukan harga dari raw material yang kita terima. Tahapan selanjutnya adalah quality evaluation. Jadi quality evaluation ini bertujuan untuk mengontrol kualitas awal dari susu yang kita terima dengan tujuan komersialisasi, karena pada akhirnya kita akan mengolah susu tersebut menjadi beberapa produk turunan susu lainnya. Selanjutnya untuk mengetahui apakah mitra peternak kita itu sudah menerapkan sistem sanitasi atau general hygiene itu dengan baik. Lalu quality evaluation ini juga bisa kita lakukan untuk menolak atau untuk membuat keputusan apakah kita menolak ataukah menerima raw material tadi berdasarkan standar-standar yang telah kita tetapkan. Kemudian untuk mengklasifikasikan susu itu sendiri, karena biasanya klasifikasi susu itu berdasarkan kandungan lemak dari susu itu sendiri. Selanjutnya untuk menjadi dasar bagi kita dalam pengolahan susu lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke tahapan milk processing. Jadi milk processing ini adalah proses pengolahan susu yang berorientasi pada kualitas susu yang dihasilkan, dimulai dari proses pengolahannya hingga proses pengemasan. Kemudian include juga proses pengolahan susu menjadi produk turunannya.
Nah, salah satu contoh tahapan pada milk processing ini adalah milk treatment. Nah, milk treatment itu contohnya adalah penerapan panas pada raw material. Tujuannya adalah prekondisi susu sebelum masuk ke tahapan yang lebih lanjut. Selanjutnya ada tahapan yang kita kenal dengan raw milk storage. Jadi setelah milk reception, biasanya kita menyimpan susu tersebut sebelum dilakukan proses pengolahan lebih lanjut. Nah, hal ini cukup krusial utamanya ketika proses milk reception itu berlangsung agak lebih lama ataukah berlangsung cukup cepat. Nah, di dalam raw milk storage ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya saja selama proses penyimpanan, susu ini harus selalu dikondisikan, harus selalu diaduk secara kontinu ya, sebelum susu tersebut diolah lebih lanjut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah terbentuknya krim dari lemak. Nah, kalau misalnya sudah terbentuk krim dari lemak, itu biasanya menurunkan kualitas dari susu itu sendiri. Kemudian, selama proses pengadukan, bank pengaduknya itu harus benar-benar terendam atau tercover seluruhnya oleh susu. Gambar ini merupakan basic flowsheet dari milk treatment, dimulai dari raw milk, kemudian disimpan, lalu ada masuk ke proses klarifikasi atau sentrifugasi, lalu masuk ke proses decreaming. Nah, ada yang kita hasilkan dari proses decreaming itu adalah krim dan decream milk. Nah, untuk krimnya sendiri itu bisa kita proses lebih lanjut. Kemudian bisa kita lakukan proses standarisasi terlebih dahulu, lalu kita lakukan heat treatment, kemudian cooling, dan diperolehlah pre-treated milk. Selanjutnya untuk yang cream milk itu sendiri bisa juga kita lakukan standarisasi, kita lakukan heat treatment, cooling, hingga diperoleh pre-treated milk. Kemudian kita masuk ke tahapan raw milk clarification. Jadi setelah milk reception, milk treatment, kita masuk ke storage, lalu kita masuk ke raw milk clarification. Jadi raw milk clarification ini bertujuan untuk menghilangkan benda-benda asing atau foreign material yang mungkin mengkontaminasi susu selama proses pemerahan, pengolahan ataupun pengangkutan. Nah, tahapan ini mampu menghilangkan komponen-komponen organik dan anorganik yang tidak kita inginkan seperti rambut hewan, partikel debu, sel somatik mikroorganisme ataupun aglomerat protein lainnya. Selanjutnya adalah proses decreaming. Jadi proses decreaming ini adalah suatu proses untuk menghilangkan sebagian atau seluruh kandungan lemak susu. Nah, tujuan menghilangkan lemak susu itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah untuk memperoleh susu yang rendah lemak atau bebas lemak. Yang kedua adalah untuk memperoleh konsentrat lemak susu. Nah, konsentrat lemak susu ini bisa kita pakai untuk memproduksi produk yang tinggi lemak. Dan yang ketiga adalah untuk melakukan standarisasi kandungan lemak susu. Proses decreaming ini memiliki dampak atau efek ekonomi yang cukup signifikan karena proses decreaming ini mampu mengontrol kandungan lemak pada susu. Nah, di dalam proses decreaming sangat penting untuk mengetahui prinsip-prinsip pemisahan lemak susu. Kemudian suhu optimum proses decreaming itu sendiri adalah 50-60 derajat Celcius. Tahapan selanjutnya adalah proses homogenisasi. Jadi homogenisasi ini adalah disintegrasi partikel di mana fase cairan itu terdistribusi secara seragam sehingga menghasilkan emulsi yang lebih stabil. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa susu ini dia terdiri dari 4 komponen yang besar, yaitu
protein, lemak, air, dan gula. Tujuan utama dari proses homogenisasi ini adalah untuk mengurangi ukuran dari globula lemak serta menghasilkan ukuran globula lemak yang lebih seragam. Kisaran globula lemak itu sekitar 0,5 hingga 1 mikrometer. Dari proses homogenisasi ini ada beberapa jenis perubahan yang kita inginkan ataupun yang kita tidak inginkan. Nah, keuntungan dari proses homogenisasi ini yang pertama adalah meningkatkan total surface dari globula lemak, di mana kalau misalnya total surface-nya ini ditingkatkan dapat mencegah atau menghambat proses creaming dari lemak. Kemudian dia meningkatkan light reflection, meningkatkan cita rasa dan tekstur, serta meningkatkan daya cerna dari susu itu sendiri. Kekurangan dari proses homogenisasi itu sendiri, yang pertama adalah susu ini lebih gampang terkontaminasi oleh mikroba-mikroba yang mampu menghasilkan enzim lipase atau enzim pemecah lemak. Selanjutnya, susu menjadi lebih peka terhadap cahaya. Jadi semakin peka dia terhadap cahaya, maka kemungkinan untuk terjadinya proses keteknikan, penyembunan atau oksidasi itu jauh lebih tinggi. Kemudian akan terjadi penurunan stabilitas panas dari protein, sehingga salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah proses homogenisasi ini diterapkan setelah perlakuan UHT untuk susu UHT. Homogenisasi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu pada proses pengolahan susu. Misalnya saja untuk fresh milk, nah homogenisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya creaming lemak dan meningkatkan cita rasa dari fresh milk itu sendiri. Sedangkan untuk coffee cream dan evaporated milk tujuannya sama untuk mencegah pembentukan creaming lemak dan meningkatkan whitening power pada coffee. Untuk Chills Milk sendiri, dia berfungsi untuk mereduksi kandungan lemak pada whey dan memberikan distribusi lemak yang lebih seragam pada produk keju yang dihasilkan. Kemudian, homogenisasi ini juga bertujuan untuk menghambat fat sweating dari keju dan meningkatkan degradasi lemak pada keju yang dihasilkan, misalnya saja pada pembuatan fungus cheese. Nah, fungus cheese ini adalah keju yang dibuat dengan memanfaatkan jamur. Lalu untuk acidified dairy products, tujuannya adalah untuk meningkatkan konsistensi dan rasa produk susu yang dihasilkan. Nah, acidified dairy products ini contohnya adalah yogurt. Selanjutnya, tujuan dari homogenisasi ini adalah membuat atau mengurangi terjadinya sineresis dari whey. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sineresis? Nah, sineresis itu adalah peristiwa keluarnya cairan dari dalam gel. Nah, kalau misalnya adik-adik biasanya membeli yogurt dan yogurtnya itu sudah cukup lama, biasanya kalau kita buka akan muncul cairan di permukaan yogurtnya itu. Nah, biasanya cairan itulah peristiwa keluarnya cairan itulah yang kita sebut dengan sineresis. Lalu ada milk mix beverage. Nah, tujuannya adalah untuk mendistribusikan zat aditif atau bahan-bahan tambahan yang kita berikan selama proses pengolahan serta pada pembuatan ice cream mix. Tujuannya adalah untuk mereduksi buttering selama proses pembekuan. Berikut adalah tampilan mikroskopik antara globula lemak yang telah mengalami homogenisasi dan yang belum terhomogenisasi. Jadi bisa kita lihat pada gambar B ini ukuran globula lemaknya itu jauh lebih kecil dan jauh lebih seragam. Berbanding terbalik dengan gambar A yang belum terhomogenisasi, ukuran globula lemaknya itu besar-besar, kemudian ukurannya juga tidak seragam. Jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan dari homogenisasi adalah memperkecil globula lemak pada susu dan membuatnya lebih seragam.
Selanjutnya adalah standardization of milk. Nah, proses standarisasi ini sangat penting untuk kita lakukan utamanya pada raw material karena komponen-komponen yang terdapat di dalam susu itu umumnya dia bervariasi bergantung dari sumbernya. Beberapa komponen yang biasanya kita lakukan standarisasi adalah kandungan lemak dan protein pada susu. Kemudian proses standarisasi ini juga dilakukan bergantung dari produk akhir yang kita mau. Misalnya saja untuk standarisasi lemak sangat bergantung apakah kita ingin memproduksi susu yang high fat ataukah yang low fat. Kemudian proses standarisasi lemak ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mencampur susu murni dan susu skim sesuai dengan jumlah yang telah kita tentukan, dan yang kedua adalah menggunakan fasilitas standarisasi. Selanjutnya adalah standarisasi protein. Nah, standarisasi protein ini juga penting untuk dilakukan karena kalau misalnya ada fluktuasi protein di dalam raw material kita, biasanya itu akan berefek negatif pada proses pengolahan dan produk akhir yang kita hasilkan. Nah, jika kita melakukan standarisasi protein, maka jumlah protein yang ada pada raw material kita itu jauh lebih konstan, kemudian produk akhir yang kita peroleh itu jauh lebih seragam. Misalnya saja pada produk-produk seperti yogurt, keju, ataupun produk-produk susu yang umumnya harus bertahan lama. Metode yang bisa kita lakukan pada standarisasi protein ini adalah metode filtrasi menggunakan membran. Selanjutnya kita masuk ke baktofugasi. Nah, apa sih baktofugasi itu? Jadi, baktofugasi ini adalah proses pemisahan spora dan sel bakteri dari susu. Nah, mengapa spora dan sel bakteri ini harus kita pisahkan? Hal tersebut dikarenakan biasanya spora ini yang menjadi permasalahan utama di dalam susu. Nah, umumnya kalau misalnya kita melakukan proses pasteurisasi, umumnya seluruh bakteri patogen ataupun pembusuk itu bisa kita nonaktifkan. Kalau misalnya proses pasteurisasinya berlangsung sesuai dengan atau terkontrol ya. Namun ada spora nih. Nah, spora ini adalah dia cikal bakal terbentuknya sel vegetatif baru. Nah, spora ini dia tahan panas, utamanya pada proses pasteurisasi. Jadi, meskipun pasteurisasi kita telah terapkan, biasanya spora ini masih ada. Dan spora ini, kalau misalnya kondisinya menguntungkan, dia bisa tumbuh lagi menjadi sel vegetatif baru dan umumnya pertumbuhannya itu berlangsung sangat cepat sehingga mampu mempengaruhi kualitas susu yang kita hasilkan. Oleh karena itu, proses baktofugasi perlu kita lakukan. Nah, kalau misalnya proses baktofugasi ini sudah kita lakukan dengan benar, maka kita bisa memperpanjang umur simpan susu segar ataupun susu pasteurisasi. Selanjutnya adalah heat treatment susu. Jadi tujuan dari perlakuan pemanasan pada susu adalah untuk menonaktifkan semua mikroorganisme yang terkandung di dalam susu. Proses pemanasan yang paling umum kita lakukan tidak hanya pada teknologi susu adalah pasteurisasi. Jadi pasteurisasi ini adalah proses inaktivasi mikroorganisme di bawah suhu 100 derajat Celcius. Proses pasteurisasi ini mampu meningkatkan kualitas hygiene bahan pangan dan mampu mengawetkan makanan hingga batas tertentu. Nah, terlepas dari aspek hygiene dari heat treatment yang kita terapkan pada susu, penggunaan suhu dan waktu pemanasan itu harus mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama adalah efek inaktivasi, di mana jumlah mikroorganisme yang tidak aktif itu harus di atas 99%. Kemudian untuk yang patogen itu harus 100%. Apa sih bakteri patogen? Nah, jadi bakteri patogen itu adalah bakteri yang kalau misalnya kita mengkonsumsinya itu bisa menyebabkan permasalahan kesehatan pada tubuh kita. Selanjutnya yang kedua adalah perlakuan heat treatment yang kita terapkan harus mampu mempertahankan jumlah maksimum dari nutrisi susu
vitamin serta kualitas organoleptik dari susu yang kita hasilkan. Kemudian kita perlu juga mempertimbangkan aspek ekonomi, di mana proses heat treatment yang kita lakukan itu sifatnya menguntungkan, di mana biaya pemasangannya itu harus rendah.